Pertama kita bisa melihat ChatGPT ini, Alkitab GPT ini di platformnya ChatGPT, di OpenAI. Nah, untuk langkah pertama kita bisa langsung masuk ke Alkitab GPT-nya. Nah, di situ kita bisa menuliskan seperti biasa, apa itu maksudnya untuk memulai PA gitu. Kita bisa langsung contoh ya, bisa jelaskan kepada aku makna dari yang saya itu ayat 1. Dia akan memberikan isi teks dalam versi AYT. Itu sebagai defaultnya ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu kalau Bapak Ibu cek di Alkitab Mobi atau di Alkitab Sabda atau di Alkitab Androidnya, itu teksnya itu akan dia kutip as is gitu, apa yang ada. Dan setelah itu dia akan menjelaskan ayat ini dari mana, bagaimana kesan makna teologisnya dari ayat ini dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita bisa melakukan studi lebih lanjut. Contoh, kita bisa melakukan untuk uh, menanyakan versi lain. Bisa berikan. Oh, tuh. Tolong bisa baca beberapa kata kunci untuk jawabannya karena kecil sekali tulisan. Ya, bisa berikan dari versi Indonesia yang lain. Dia akan memberikan jawaban. Tentu, berikut adalah terjemahan Yohanes 1 ayat 1 dari beberapa versi Alkitab dalam bahasa Indonesia. Dia menampilkan dalam TB maupun TL. Tuh. Kemudian dia memberikan juga penjelasan kedua versi ini mengikuti narasi yang sama dengan Alkitab yang terbuka, menekankan pre-ekstensi Yesus Kristus, hubungan intimnya dengan Allah Bapa dan keilahiannya. Tuh. Nah, kalau kita kadang kan kita memerlukan juga versi dalam bahasa Inggris atau maupun dalam bahasa aslinya. Kita bisa minta uh, berikan dalam versi bahasa Inggris dan bahasa asli. Nah, dia akan memberikan dalam versi bahasa Inggris dari dalam Net Bible maupun King James Version. Nah, bahasa aslinya dalam Yunani. Dia akan memberikan as is. Kalau Ibrani karena dia bukan merupakan teks dari bahasa aslinya, jadi tidak muncul. Tuh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa uh, setelah dia menampilkan apa yang kita minta, dia tetap akan menjelaskan. Nah, di sini ditekankan, makanya tadi kan kita aku tekankan berkali-kali kalau Alkitab GPT ini bukan sebatas tools, tapi ditekankan bagaimana kita berkomunikasi dengan AI, bagaimana kita bisa melakukan conversation dua arah itu tadi. Jadi tidak berhenti di uh, apa ya, di satu arah. Kita minta apa dia menampilkan, kita minta apa dia menampilkan. Nah, kita bisa juga berkomunikasi, misal kita minta untuk jelaskan makna perkata dari bahasa asli dan bahasa Indonesia plus Inggris. Nah, dia akan mengupas tuntas, mengupas makna dari perkata terkait Yohanes 1 ayat 1. Jadi kita bisa melihat bahwa kita bisa melakukan conversation lebih lanjut. Jadi NR ya itulah di awal pada mulanya dia bisa memberikan pengertian-pengertian. Jadi dalam ketika kita menggali Alkitab, studi Alkitab lebih lanjut menggunakan suatu tools ini, kita bisa menggali lebih dalam lagi sampai dalam makna perkataannya tersebut. Tuh, dalam AYT, dalam bahasa Inggris, itu kita juga bisa mendapatkan makna-maknanya itu. Kalau kita bingung dalam posisi apa ya, poin-poin seperti ini, kita bisa buatkan dalam bentuk apa jenenge, tabel. Dia akan membuatkan sesuai apa yang kita minta gitu. Jadi parafrasanya seperti apa,
kata frase dalam Yunani, terjemahan Yunani ke Indonesia, terjemahan Yunani ke Inggris. Tuh. Dan penjelasannya. Nah, diharapkan dari ini kita bisa melakukan mendapatkan ide-ide lebih lanjut dari misal kita mau minta dia untuk membuat ini sebagai suatu jembatan kita, bagaimana kita bisa menyampaikan ini kepada anak-anak, bagaimana kita bisa menyampaikan ini, memberikan pengertian ini kepada orang-orang dalam tanda kutip yang berbahasa gaul atau yang berbahasa seperti apa. Kita bisa lakukan conversation lebih lanjut lagi. Tuh. Jadi tidak terlepas dari itu, untuk kita melakukan ilustrasi dalam berkhotbah pun, nah kita GPT ini juga bisa membantu kita. Nah, makanya di situ kita menekankan bahwa percakapan, diskusi, dan selalu melakukan conversation, talks with the Bible, itu benar-benar ditekankan di situ, di konsep Alkitab GPT ini. Ya, saya sedang tunggu ada orang yang tanya untuk prompt to go, wow, I mean, itu hebat. And lebih daripada itu, hanya satu hal yang saya mikir sedih. Harus pakai account yang berbayar untuk yang ini. Kami punya versi yang lebih rendah dan lebih bodoh yang di Free GPT. Tidak sebaik itu, tapi kami juga tahu saat ini dalam perkembangan GPT tambah banyak cara untuk akses, dan saya percaya satu saat tidak lama lagi semua akan bisa pakai seperti ini gratis. Tidak harus punya account sendiri untuk GPT. And lebih daripada itu, Sabda punya beberapa prototypes yang sedang internal di testing untuk tidak harus lewat jalur ini, tetapi bisa pakai daripada aplikasi sampai webpage. But I mean, yeah, wow. Saya masih ingat, mungkin ada yang mau tanya untuk lihat sesuatu, tetapi waktu saya pakai Alkitab GPT untuk mengkorelasi ayat, tiga versi, bahasa Indonesia, English, dan Jawa. Dan wah, berapa pintar itu untuk bisa mengkaitkan tidak hanya kata per kata, tapi frasa per frasa. Itu mengerti kata Gusti yang tidak ada dalam aslinya dan tidak tepat dalam bahasa yang lain. Tapi saya just masih kagum dengan apa yang orang sudah bisa kalau mulai belajar bagaimana pakai Alkitab GPT dan sejenisnya dengan baik-baik.